Video ini adalah bagian keempat atau part 4 dari beberapa video hasil lelang core Klub Uang Revolusi yang diadakan di Museum Bank Indonesia. Video bagian keempat ini sebagian besar tentang koin perkebunan. Sebagai tambahan informasi, ada baiknya saya kemukakan sekilas tentang sejarah munculnya perkebunan di zaman penjajahan Belanda. Begini, kebijakan Kulturstelsel pada periode 1830-1870 yang digagas oleh Johannes van den Bosch mengalami kegagalan. Akhirnya muncul kebijakan baru dengan lahirnya liberalisme di Eropa, termasuk Belanda, di mana pemerintah Nederland-Indies mulai membuka diri menyewakan lahannya ke pihak swasta. Dengan kebijakan baru tersebut, banyak orang Eropa mengikuti program naturalisasi yang ditawarkan pemerintah Belanda dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan peluang usaha di tanah Hindia Belanda atau Nusantara berupa hak atas tanah partikelir, sehingga bermuncullah banyak perusahaan perkebunan, terutama di Pulau Sumatera dan Jawa. Karena pada waktu itu uang pecahan kecil sering sulit didapatkan, maka tiap perusahaan perkebunan menerbitkan koin untuk transaksi yang dikenal dengan koin token perkebunan atau plantation token. Di samping itu, ada alasan politis atas dicetaknya token perkebunan tersebut. Mari kita mulai item-item hasil lelang core di Museum Bank Indonesia. Ini adalah token perkebunan Pulu Raja nominal $1 per tahun 1890 dengan kondisi very fine atau VF, terjual di lelang core seharga Rp2.750.000. Selanjutnya masih token Pulu Raja, pecahan sama $1 tahun 1890 dengan kondisi sama very fine, tapi terbuat dari bahan yang berbeda, terjual di harga Rp2.200.000. Berikutnya token perkebunan Tanah Raja nominal $1 tahun 1890, kondisi extra fine atau XF, terjual seharga Rp2.200.000. Selanjutnya masih sama, token perkebunan Tanah Raja, namun nominal berbeda. Yang sebelumnya $1, yang ini 10 sen per tahun sama 1890, kondisi very fine, terjual seharga Rp2.200.000. Berikutnya token perkebunan Sungai Serbangan dengan nominal $1 bertahun 1891, kondisi very fine atau VF, terjual di lelang core seharga Rp2.750.000. Berikutnya token perkebunan Kurah Batu nominal 10 sen per tahun 1890, kondisi very fine, terjual di harga Rp1.075.000. Berikutnya token perkebunan Asahan dengan nominal $1/10, kondisi extra fine atau XF, terjual di harga Rp645.000. Berikutnya token perkebunan Hesa nominal 20 sen per tahun 1888, kondisi very fine atau VF, terjual di harga Rp600
Rp245.000. Berikutnya token perkebunan Jinheng dengan kondisi very fine atau VF terjual di harga Rp2.200.000. Berikutnya token perkebunan Argasari bertahun 1892 berkondisikan very fine atau VF. Perkebunan Argasari ini ada di Jawa Barat. Terlihat juga terdapat tulisan Hanacaraka. Dilelang terjual di harga Rp848.000. Berikutnya token Dolo Estate nominal $1. Perkebunan ini ada di Pulau Sumatera, kondisinya extra fine atau XF, terjual di harga Rp1.272.000. Berikutnya token perkebunan Asahan $1/5. Perkebunan ini juga ada di Sumatera. Terlihat ada tertera huruf ATMS. Maksudnya adalah Asahan Tabak Maskapai Silau. Terjual di harga Rp424.000. Selanjutnya token perkebunan Jinheng. Yang jenis ini jarang ada. Perkebunan ini ada di Pulau Sumatera juga. Kondisinya very fine atau EF. Terjual di harga Rp1.272.000. Demikian daftar item yang terjual di lelang core, dan video ini merupakan video keempat atau part 4 dari banyak video yang menampilkan semua hasil lelang yang diadakan core Klub Uang Revolusi, yang lelangnya berlangsung di Museum Bank Indonesia Jakarta. Silahkan buka playlist di Kintamani Channel untuk melihat video-video lainnya yang berisi hasil lelang tersebut. Demikian, terima kasih.